Saat pemuda itu di hadapan Rasulullah, beliau bertanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis seperti ini? Apakah engkau telah menyekutukan Allah?" "Tidak, wahai Rasulullah." "Apakah engkau pernah membunuh orang secara zalim?" "Juga tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Allah akan mengampuni dosamu, sekalipun sebesar langit dan bumi." Dengan air mata yang tak henti mengalir, pemuda itu berkata lirih, "Dosaku jauh lebih besar dari itu. Aku khawatir atas murka Tuhanku." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah dosamu lebih besar dari kursi Allah?" "Lebih besar lagi ya Rasulullah." "Apakah dosamu lebih besar dari arsy-Nya Allah?" "Lebih besar lagi ya Rasulullah." "Apakah dosamu lebih besar dari Allah?" "Tentu saja Allah, lebih besar dan lebih agung dari segalanya," jawab pemuda tersebut. "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang suka membongkar kuburan, dan sudah 7 tahun lamanya aku melakukan ini. Suatu ketika ada anak perempuan, Ansar, yang meninggal dunia. Usai ia dimakamkan, aku membongkar kuburannya dan melucuti kain kafannya, dan dengan keji, aku menyetubuhinya. Namun, ketika hendak meninggalkan tempat itu, jenazah tersebut hidup kembali dan berbicara, 'Apakah kau tidak takut pada azab Tuhan? Engkau membiarkanku dalam keadaan telanjang dan junub ketika aku akan menghadap Tuhanku.'" Rasulullah yang mendengar pengakuan ini pun bangkit dan berkata, "Wahai fasik, enyahlah dari hadapanku. Tidak ada balasan yang pantas bagimu selain neraka." Pemuda itu keluar dari hadapan Nabi sambil menangis penuh penyesalan dan kecewa luar biasa. Ia berjalan menuju padang pasir tanpa makan dan minum, bahkan tidur. Selama 7 hari, hari-harinya hanya diliputi dengan tangisan penyesalan. Hingga pemuda itu jatuh tersungkur tanpa tenaga. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang berdosa. Aku datang kepada utusan-Mu agar bisa menolongku. Akan tetapi, aku diusir dari hadapannya. Hari ini, aku datang kepadamu agar engkau mengampuniku dengan kasih-Mu. Namun jika engkau tidak mengampuniku, kirimkanlah api dan bakarlah diriku selagi aku masih hidup di dunia ini sebelum engkau membakarku di akhirat kelak." Tidak lama kemudian malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk? Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Beliau menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Apakah engkau yang menerima tobat mereka? Atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya.'" Rasulullah SAW kemudian mengutus beberapa sahabat untuk mencari pemuda tersebut. Ketika pemuda dihadapkan kepada Nabi, Rasulullah memberitahu bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Dan tidak lama kemudian, pemuda itu pun meninggal dunia.